Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua, Syalom. Teman-teman media, hari ini, pagi ini kami menerima kunjungan Pak Menteri Transmigrasi. Ada beberapa hal yang kita bicarakan, tentunya dalam rangka sinergitas antara kementerian dan kemungkinan nanti ada support kami di dalam pelaksanaan pekerjaan. Dan bukan hanya itu aja, kami lakukan juga nanti akan ada pendampingan sehingga dalam pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan jauh dari permasalahan hukum. Dan untuk lengkapnya nanti monggo Pak Menteri untuk menyampaikan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih rekan-rekan jurnalis atas kehadirannya. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Jaksa Agung dan jajaran yang telah menerima kami di kantor beliau. Ini sekali lagi tadi seperti disampaikan oleh Pak Jaksa Agung adalah bentuk sinergi dan kolaborasi di antara Kementerian Transmigrasi dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia dalam rangka mensukseskan program-program Bapak Presiden Prabowo Subianto. Maksud kedatangan kami ke kantor Kejaksaan Agung ini, kami ingin pendampingan hukum selama dalam pelaksanaan kami bekerja, supaya seluruh pegawai Kementerian Transmigrasi bekerja dalam norma-norma hukum yang berlaku. Yang paling penting adalah tidak adanya korupsi, kemudian mencegah kebocoran-kebocoran anggaran, dan apa yang dilakukan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Yang paling mengemuka adalah memang kami dengan kondisi yang ada saat ini di Kementerian Transmigrasi, kami ini ada keterbatasan anggaran. Jadi anggaran kami hanya 6% dari Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal pada waktu tahun 2024 ini, itu hanya sekitar 194,1 miliar rupiah. Di tahun 2025, anggaran yang kami terima dianggarkan sekitar 98 miliar rupiah. Ada kemungkinan adjustment mungkin sampai dengan 122 miliar rupiah. Tetapi itu bukan merupakan halangan atau hambatan untuk kami bekerja. Kami sudah bulatkan tekad dengan seluruh pegawai Kementerian Transmigrasi untuk mencari peluang-peluang lain. Karena sesungguhnya Kementerian Transmigrasi itu adalah kementerian yang kaya. Kenapa kami sampaikan kementerian yang kaya? Karena kami diberikan oleh negara HPL, hak pengelolaan lahan, sampai dengan 3,2 juta hektar. Nah, dari 3,2 juta hektar itu memang ada sekitar 2,4 juta yang kami sedang identifikasi. Itu sekitar 2,4 jutanya sudah diberikan dalam bentuk SHM kepada transmigran. Tapi masih ada sekitar 500 sampai dengan 600 ribu hektar itu yang terlantar dan sedang kami verifikasi. Nah, harapannya yang HPL yang terlantar itu betul-betul dimanfaatkan untuk nanti pengembangan ekonomi di kawasan-kawasan transmigrasi. Tapi sebagaimana yang kami juga sudah sampaikan beberapa waktu lalu, kami sudah melapor kepada Kepala BPKP agar inovasi kreasi yang dilakukan oleh Kementerian Transmigrasi dengan pemanfaatan lahan untuk para investor tadi tidak melanggar hukum. Karena kami berharap yang kami upayakan tersebut itu juga bukan hanya memberikan keuntungan untuk para transmigran, tapi juga untuk negara gitu. Ada PNBP-nya. Sampai dengan saat ini belum ada PNBP dari pemanfaatan lahan transmigrasi. Nah, kami sedang mencoba untuk berkoordinasi, kemarin juga kami sudah bertemu dengan Menteri ATR BPN tentang pemisahan antara rezim aset dengan rezim tanah. Selama ini transmigrasi itu menggunakan rezim tanah. Jadi sifatnya konsumsi begitu, diberikan langsung, dihibahkan kepada masyarakat transmigran. Tapi bagaimana dengan tanah-tanah terlantar tapi bentuknya HPL transmigrasi? Nah, itulah yang kami coba kembangkan dalam bentuk KPBU, kerjasama pemerintah badan usaha. Tetapi sekali lagi ini kami berharap tidak
ada pelanggaran hukum. Oleh karena itu dibutuhkan sinergi dan kolaborasi dengan Kejaksaan Agung. Jadi jangan sampai niat kami baik, ingin memberikan PNBP, pendapatan negara bukan pajak untuk negara, ada kontribusi dari Kementerian Transmigrasi kepada negara dalam bentuk PNBP, tetapi jangan sampai juga melanggar hukum. Ada sekitar 16 IPT, memang kalau ada pertanyaan dari wartawan kemarin, apakah sudah ada investor yang juga berminat dengan kawasan-kawasan transmigrasi? Sebetulnya sejauh ini juga sudah banyak sekali, tapi paling tidak ada 16 IPT, izin pelaksanaan transmigrasi, yang diberikan kepada para investor yang sedang kami tahan, yang sedang kami hold, karena kami ingin perbaharui dulu aturannya, menjadikan HPL transmigrasi itu yang dikerjasamakan usaha dengan para investor dalam bentuk rejim aset. Sehingga nanti kita gunakan peraturan Menteri Keuangan terkait dengan hal itu. Pak Jaksa Agung tadi sangat support sekali kepada Kementerian Transmigrasi, bukan hanya memberikan pendampingan hukum saja, bahkan nanti akan kami tindak lanjuti dengan MOU, nanti secara garis besarnya nanti akan kami sampaikan pada saatnya. Demikian, terima kasih. Cukup? Oke, baik.